Assalamualaikum. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai spesial program Ramadan di tahun ini dengan judul 20 hari bersama Ramadan bertajwid online. Dan program ini gratis loh untuk ayah bunda semua. Dan yang spesial di program ini akan ada kedatangan 3 bintang tamu muda, yaitu Ustadz Salman, Ustadz Ami Halimi, dan Ustadz Irfan Susilo, yang tentunya nanti akan membahas tentang topik yang mendalam mengenai Al-Quran mulai dari tanggal 19 Februari 2026. Bahkan programnya dalam satu hari, yaitu akan ada 4 pertemuan loh ayah bunda. Pertemuan pertama programnya yaitu One Day One Tartil. Program ini memfokuskan kepada ketartilan bacaan, bukan kecepatan bacaan. Sehingga di program ini ayah bunda bisa mengikuti bacaan secara perlahan-lahan sambil mempelajari tahsinnya. Dan program ini dilaksanakan ba'da subuh pukul 5 pagi sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Program kedua yaitu kajian daurah, di mana di sini semua beragam materi ada ya bunda sekalian. Ada program daurah Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah, dan kajian-kajian materi yang lainnya yang bahkan diisi oleh guru-guru muda yang luar biasa. Dimulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program yang ketiga yaitu tahfidz maqamat, yang mana kita mempunyai metode cara menghafal dengan irama tanpa ayah bunda semuanya menghafalnya. Seperti slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan kajian ini bisa ayah bunda semuanya ikuti dari pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program yang keempat yaitu ngabuburit tahsin, di mana kita akan mempelajari pembahasan tahsin dasar sampai makhir. Dari mulai mad asli, mad far'i, sampai membahas bab gunnah. Dan kajiannya dilaksanakan pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana ayah bunda, menarik bukan? Yuk daftarkan diri Anda melalui nomor admin kami yang tertera di sini ya. Dan sampai jumpa di programnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas,
dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini, ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama tahsin 1 dan kedua tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga, kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah SAW, supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mendengar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalatih wa addal amanah wa kasyafahu Allahu bihi ummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yaqin. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayatul Qur'an. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan siang kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita limpahan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan juga kesempatan, sehingga pada kesempatan di hari pertama pada bulan yang agung ini, alhamdulillah,
kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertolabul ilmi, mengupgrade diri. Dan tentu tujuan kita hadir di Zoom meeting ini semata-mata hanya ingin mengharap ridho dari Sang Maha Ilahi. Alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan siang kali ini terkhusus saya pribadi sangat senang sekali bisa bersilaturahim, bisa menyapa, bisa kemudian saling bersinergi di tengah-tengah bulan Ramadan ini, di hari pertama Ramadan ini. Tentu kita semua berusaha, kita semua berupaya agar Ramadan ini bisa kemudian dimaksimalkan. Alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada waktu siang ini kita akan belajar mengenai tentang maqamat, di mana sesuai dengan slogan yang Sobat Ngaji bikin, tahfidz maqamat, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk kemudian menyapa ya Bapak Ibu semua yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Ya, boleh Bapak Ibu ditulis di kolom komentar dari mana aja nih yang baru hadir ya. Oh, Insya Allah, tabarakallah, ini luar biasa sekali. Dari Bengkulu, Masya Allah sudah hadir dari Bengkulu, dari Gorontalo pun juga hadir, dari Ciamis sudah hadir, dari mana lagi nih? Palembang, Masya Allah, dari Sulawesi Selatan, Jogja juga sudah hadir, Balikpapan, Bekasi sudah hadir, Pontianak, Depok, Pekanbaru, Bekasi, Madiun, Purwokerto, Subang, Bandung juga hadir. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua dalam kumpulan tahfidz maqamat pada siang kali ini. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah muliakan, di kesempatan siang kali ini ya, izinkan saya untuk berkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Gilang Pradana, asatidz dari Sobat Ngaji yang insya Allah 1,5 jam ke depan akan membersamai Ibu Bapak semua dalam tahfidz maqamat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga meridhai ya sekali lagi perkumpulan kita semuanya, seperti itu. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum masuk ke pembahasan ya, apakah Bapak Ibu pernah mendengar apa itu maqamat? Kira-kira ada yang pernah mendengar apa itu maqamat? Nah, ini dia. Iya. Coba, boleh dibuka mikrofonnya bagi yang pernah mendengar apa itu maqamat ya. Irama ya Ustaz. Irama. Oke, irama kita tampung dulu. Barangkali yang lain, Bapak Ibu? Halo. Hafal tanpa dihafal bisa tanpa disengaja, itu bukan? Kalau itu lebih kepada judul ya, kalau itu lebih kepada judul. Memperindah bacaan. Memperindah bacaan juga, Masya Allah, luar biasa sekali. Memperindah bacaan ya. Nah, Membaguskan bacaan. gimana Ibu? Membaguskan bacaan. Membaguskan bacaan. Taib.
Ya. Nada. Tingkatan Ustaz, tingkatan. Nada juga ada ya, nada juga ada. Oke. Gimana Ibu? Tingkatan Ustaz. Gimana? Tingkatan. Tingkatan. Nah, ini menarik nih ya. Tingkatan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Taib. Betul sekali Bapak Ibu yang Allah muliakan. Apapun yang kemudian tadi Bapak Ibu ucapkan ya mengenai tentang makomat atau barangkali yang pernah mendengar apa itu makomat ya. Jadi kalau hari ini makomat diartikan atau lebih familiarnya makomat itu disandingkan dengan irama Al-Qur'an. Ya. Salah satu cabang ilmu ya dari Al-Qur'an. Maka yang tadi menjawab tingkatan juga betul sekali karena jamaah dari makomat itu dari makom ya, yakni apa? Pangkat, derajat atau kedudukan ya. Nah, maka tujuan daripada tahfidz makomat ini ada ya, bahkan oleh para ulama sudah dituliskan irama di dalam Al-Quran itu sebanyak 7 irama atau qiraah sab'ah. Nah, maka kenapa dinamakan dengan makomat? Karena tujuan daripada kita mempelajari irama ini, irama Al-Quran ini, tujuannya hanya ingin meninggikan derajat Al-Quran itu sendiri. Kita ingin Al-Quran itu lebih indah, lebih baik daripada lagu, daripada para penyanyi, mohon maaf. Maka dinamakan dengan makomat ini sekali lagi, tujuan dan fungsi utamanya adalah untuk meninggikan Al-Quran setinggi-tingginya. Nah, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan siang kali ini, ya, ada materi yang sangat menarik sekali, ya, ada materi yang dimana materi ini, ya, filosofisnya pun juga menarik. Hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Karena ternyata ketika kita menghafalkan sesuatu, menghafalkan sesuatu, ya, dengan memakai irama, ternyata lambat laun otak itu akan lebih cepat untuk menyerap sesuatu tersebut. Misalnya, makanya kenapa di sini mohon maaf apabila ada santri atau yang pernah mondok ya di pondok pesantren, makanya kenapa setiap ada materi-materi itu sering dinadomkan, ya, sering diiramakan. Tujuannya hanya untuk mempercepat penghafalan pada materi tersebut. Tujuannya hanya itu. Nah, maka ini pun juga sama. Tahfidz makomat ini insya Allah umum materinya ya, bisa diakses atau bisa dipelajari oleh Bapak Ibu semua. Meskipun misalnya banyak misalnya di antara kita semua yang misalnya tingkatan baca Al-Qur'annya masih belum fasih misalnya, atau masih terbata-bata misalnya. Ya, seperti itu. Tapi dengan adanya program ini insya Allah ya, semua kalangan bahkan dari nol pun juga bisa langsung mengikuti, insya Allah, mudah-mudahan seperti itu ya. Baik, seperti apa isinya? Ya, insya Allah kita akan coba ya mempraktekkan materi tahfidz makomat ini, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja ini dengan satu surat, di mana satu surat ini mungkin cukup familiar, tapi mudah-mudahan ketika Bapak Ibu belum mengenal surat ini atau masih asing di telinga kita, mudah-mudahan hari ini kita bisa tidak asing lagi terkait dengan surat Al-Mulk ya. Insya Allah kita akan mempelajari yang pertama, yakni Al-Mulk. Nah, seperti ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, di samping ini ada tingkatan-tingkatan atau tingkatan-tingkatan nadanya ya, tingkatan-tingkatan nadanya. Ya, ini juga untuk memudahkan Bapak Ibu semua dalam proses menguasai dari iramanya.
insya Allah yang akan kemudian diaplikasikan di dalam surat Al-Mulk ini memakai irama kurdi seperti itu. Ya. Oke. Baik, kita langsung saja pada ta'ud. Nah, di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan sudah ada tanda panah, ya, sudah ada tanda panah yang kemudian menandakan satu hal bahwa kalau Anda tanda panahnya naik berarti menunjukkan nadanya pun juga ikut naik. Contohnya seperti ini. A'udzu billah. Nah, contohnya lagi. A'udzu billah. Oke. Nah, fungsi daripada tanda panah ini untuk memberikan aba-aba, ya, untuk memberikan aba-aba supaya ketika ada tanda panah ini kita sudah bersiap-siap untuk menaikkan nadanya. Contoh halnya a'udzu billah. Lihat, lahnya sudah diberikan tanda bulat, ya. Lahnya sudah diberikan tanda bulat. Maka dengan tanda bulat ini, ya, dengan tanda bulat ini menunjukkan bahwa si anak panahnya itu naik, ya, kepada tanda bulat tersebut. Baik, ya, seperti itu, ya. Ini kita pemanasan dulu sebelum ke yang lainnya supaya Bapak Ibu lebih memahami kenapa ada garis-garisnya, kenapa ada bulatnya, kenapa ini ada tanda 3, 2 dan 1-nya seperti itu, ya. Oke, itu terkait dengan tanda panah. Contoh lagi. A'udzu billahi minasyaitonir boleh, ya. Nah, tanda panah yang seperti ini menunjukkan adanya nada yang mengayun agak naik sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir syaiton. Nah, seperti itu, ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, lalu yang selanjutnya, tanda panah yang agak sedikit nurun, tidak nurun-nurun sekali, ada ditandai dengan 3, 2, 1. Ya, itu ada tangganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya. Ada tanda untuk turun, ya. Rajim. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Oke. Saya sekali nanti Bapak Ibu dicoba satu kali dengan cara membuka mikrofonnya lalu menutupnya kembali, jangan lupa, ya. Oke, saya satu kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, siap, ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu dapat dipahami tanda-tanda yang terdapat di tahun ini? Contoh tanda-tanda di tahun ini bagaimana? Insya Allah, Ustaz. Oke, jadi kita tinggal mengikuti tanda anak panah yang sudah dibuat, didesain sedemikian rupa, ya, seperti itu. Baik. Kemudian juga di sini ada nada kedua, memang menandakan tidak terlalu turun, ya. Nah, ini tingkatan nada kedua. Kalau semakin naik berarti ini semakin nadanya semakin tinggi Bapak Ibu, ya.
Nah, ini yang hijau apa? Tingkatan nada 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, seperti itu. Oke, ta'udnya alhamdulillah. Ya, ta'udnya alhamdulillah luar biasa. Ya, luar biasa, langsung bisa ya mengikuti. Dan itu yang kami yang tadi saya lafadzkan, yang tadi saya ajarkan, itu adalah irama kurdi atau yang lebih biasa kita kenal dengan irama bayati, seperti itu ya. Oke. Yang Saya ulangi lingkaran kembali. tadi apa maksudnya, Ustadz? Gimana Ibu? Yang lingkaran itu tadi gimana? Kalau lingkaran ini menunjukkan kita langsung naik kepada tasdidnya. A'udzu billah. Nah, lah jadi drastisnya kepada yang tasdid itu. Oke, seperti itu ya. Nah, minasya, lihat minasya. Nah, seperti itu. Nah, jadi maksudnya anak panah ini menunjukkan ke yang bulat tersebut. Siap ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, seperti itu ya. Oke. Kalau bisa dipahami boleh mikrofonnya ditutup kembali Bapak Ibu. Silakan. Supaya pembelajarannya lebih efektif ya. Lalu kemudian juga bismillahnya pun juga sama. Nah, ini saya ulangi dari ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekarang bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ar-rahimnya turun ya. Ar-rahimnya turun ke nada 1 dan tidak memakai tangga seperti ta'ud. Jim. Ya, kalau tadi ta'ud, kalau ar-rahim pada bismillah itu lurus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Oke, siap. Dibuka dulu mikrofonnya, kita coba yuk. Kita coba dibuka mikrofonnya. Oke, kita coba buka mikrofonnya. Oke, hitungan ketiga, ikuti aba-aba dulu. Ta'ud, lalu kemudian bismillah ya. Siap. 1, 2, 3, ta'ud. Oke, Masya Allah. Ya, boleh ditutup lagi mikrofonnya Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Seperti itu ya. Nah, jadi ternyata dalam ilmu maqamat itu, dalam ilmu irama itu, ketika Bapak Ibu ingin melafalkan atau ingin membacakan ya surat apapun dengan memakai irama, maka irama ini paling berpengaruh. Ya, irama ini irama awalnya terutama pada ta'ud ya atau juga pada bismillahnya. Nah, maka kita pun juga harus punya rumus ya, harus punya rumus untuk bisa ya soalnya gini Pak Bu ya. Kasusnya di masyarakat itu ya, yang sudah belajar maqamat, sudah bisa, sudah mahir, tetapi katanya kalau lagi membaca sendiri di rumah suka balik lagi kepada irama yang dulunya. Ya. Nah, entah betul atau tidak, tapi yang jelas ternyata ini banyak terjadi kasusnya. Ya, sudah belajar misalnya dengan di masjid ya, dengan para gurunya, dengan siapapun itu yang mengajarkan maqamat, bisa di masjid memang bisa ya. Nah, bagus ya. Tapi ternyata ketika dibekal di rumah kok jadi berubah lagi. Nah, ini banyak terjadi ya.
Satu masalahnya apa? Masalahnya kita tidak mengetahui rumus pada awal startnya ya. Kalau kita startnya irama yang sesuai diajarkan oleh ustadznya, maka insya Allah surat apapun juga akan mengikuti. Ya, seperti itu. Karena awal itu menentukan akhir. Maka dari sini, ya, yang ingin saya titik beratkan, kita ta'ud dulu. Supaya bukan hanya pada surat Al-Mulk saja, tetapi ini bisa diaplikasikan ya pada surat-surat yang lain. Misalnya surat yang kemudian sudah kita hafal ya. Contoh misalnya Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Contohnya. Ya. Jadi sekali lagi, ayat 1 pada Al-Kafirun tadi akan sama mengikuti dengan ta'ud yang sudah kita lafadzkan pertama. Ingat, awal menentukan akhir. Ya, kalau awalnya mau membaca irama bayati, maka kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Taib, hari ini kita akan sama-sama fokus terhadap rumus, Bapak Ibu. Rumus terlebih dahulu, ta'udnya. Ya, kunci dari segala-galanya ada di sini nih ya. Kunci dari irama apapun ada pada di sini. Ya, ada pada awal ini. Perhatikan, awalnya ta'ud langsung naik, Bapak Ibu. Perhatikan. A'udzu billah. Nah. A'udzu billah. Tuh. A'udzu billah. Langsung naik. A'udzu billah. Masya Allah. Seperti itu betul. Ya, Bapak Manto ya. Nah, ya. Baik. Nanti ya, kita akan praktik bersama-sama. Ya, boleh ditutup dulu mikrofonnya. Ya. Oke, sekali lagi ya. A'udzu billah. Nah, naik. Itu kunci pertamanya. Kalau kesananya, Bapak Ibu kalau belum bisa misalnya cara turunnya, tidak apa-apa, lurus saja. Syaitonir rajim. Syaitonir rajim. Boleh, silakan. Ya. Yang jelas kalau awalnya baik ya kesana pun juga akan insyaallah baik sesuai dengan yang kita harapkan ketika membaca makomatnya seperti itu ya. Oke, ta'udnya ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya pun juga sama ya, hampir sama dengan ta'udnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya akan coba terus mengulang-ulang agar ta'udnya terbiasa ya, agar ta'udnya bisa terbiasa mengikuti dan bisa mandiri nanti ketika di rumah ya. Oke. Perhatikan lagi. A'udzu billah. A'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Alhamdulillah responnya sangat baik sekali ya di chat ya. Saya lihat chat betul sekali ya. Saya suka begitu, betul sekali ya, suka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah, ya. Coba Bapak Ibu nanti silahkan praktekkan ta'udnya dulu. A'udzu billah.
A'udzu billah. Ya, itu hanya itu saja. Ya, hanya itu saja. Cukup pas ketika ta'udnya, ya, hanya kita membutuhkan ta'ud yang sedikit ini, semuanya akan mengikuti dengan sendirinya. Ya, oke. Lanjut ya. Tadi bismillahnya diturunkan. Oke. Siap ya? Oke. Boleh saya ingin meminta lagi Bapak Ibu untuk terus melatih ya. Nah, saya ingin mendengar ta'ud dan bismillah, boleh dibuka mikrofonnya. Oke ya. Nah, siap. Hitungan ketiga, silakan ta'ud ya. 1 2 3. Ta'ud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم Masya Allah, tabarakallah ya. Seperti itu. Oke. Sekarang saya akan pilih peserta yang secara acak ya, cara acak, mohon maaf ya, saya akan pilih secara acak. Kalau Bapak Ibu belum terpilih, mohon maaf ya dengan sebesar-besarnya. Tapi saya sudah acak, Bu, saya coba Ibu Wati. Ibu Wati, hadir Ibu Wati? Halo, cek. Ada Ibu Wati? Belajar ngaji. Ibu Wati ada? Oke, kalau tidak ada Ibu Wati, berarti kita coba Ibu Lilis Suryati. Hadir? Hadir. Oke, coba Ibu Lilis Suryati ya. Boleh ta'udnya dan bismillahnya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa sekali Ibu Lilis Suryati ya, luar biasa. Ibu Lilis dari mana, Bu? Sukabumi. Dari Sukabumi. Oke, dari Sukabumi. Ya, alhamdulillah. Oke, syukran ya Ibu Lilis ya. Oke, selanjutnya saya mau dari ikhwan ya, dari ikhwan boleh Bapak Abdul Jalil hadir. Hadir Ustaz. Oke, hadir, alhamdulillah. Coba Pak, ta'awud ya, kita coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah ya. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ya. Kita contohnya dua saja dulu, ikhwan dan akhwat ya. Alhamdulillah, dan ternyata luar biasa sekali ya, ta'awud dan bismillahnya sudah sesuai yang diajarkan tadi. Alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu, kita akan mulai saja. Kita akan coba untuk untuk menyelami ya lebih dalam terkait dengan surat Al-Mulk ini dengan irama kurdi yang tadi diajarkan. Kita aplikasikan pada ayat 1 ini ya. Ya, oke, bunyi seperti ini Pak. Perhatikan. Ya. Mikrofonnya boleh dinonaktifkan ya. Iya. Oke ya. Baik. Kita lanjut. Perhatikan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Oke, perhatikan. Naikkan dikit Ustaz. Ketutup sama Ketutup tabanya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Oke. Maaf Ustaz, suaranya lebih jelas yang sebelumnya Ustaz, yang nggak pakai efek.
Oke ya, boleh di Suaranya aktifkan lagi kurang mikrofonnya nyaring, Bapak Ibu. Ustaz. Ini jelas kok Ustaz. Ustaz Oke, suaranya siap ya. kurang nyaring. Gimana? Suara Ustaz Jelas kok kurang, ini. Kurang apa ya? kurang nyaring. Kurang Agak jauh, nyaring. agak jauh. Kurang nyaring. Kalau saya jelas Suaranya Pak Ustaz, kurang. suaranya Pak Ustaz, jelas Pak Ustaz, jelas. Oh, jelas. Makassar jelas jelas. Ustaz. Hujan, Siap ya. di kami hujan. Oke, Oh, baik. berarti jaringan itu Pak, jaringan. Oke ya. Nah, alhamdulillah. Syukron Bapak Ibu, terima kasih atas informasinya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ayat ke-1 ini. Oke. Ya. Siap. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Perhatikan. Tabarakalladzi. Zi-nya turun Bapak Ibu. Lihat sesuai dengan arahan tanda panah di sini ya. Tabarakalladzi. 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 Nah, zi-nya turun. Lihat. Tabarakalladzi. Seperti itu ya. Tabarakalladzi biya. Nah, ini udah naik Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan arahan tanda panahnya sekali lagi. Oke ya. Tabarakalladzi biyadihil. Nah, lihat ada lam sukunnya. Oke. Lam sukunnya diberikan apa? Lam sukunnya sudah diberikan tanda bulat dan ini menandakan yang bulatnya kita fokuskan. Biyadihil mulk. Ya, nadanya lalu yang kelima. Ya, nada yang kelima gimana tingkatannya? Oh, segini nih Pak Bu ya. Nah, nada yang kelima lihat tingkatannya seperti ini. Yang hijau yang paling rendah 2 3 4 5. Nah, biyadihil mulk. Seperti itu. Oke, saya akan terus coba mengulang. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Seperti itu ya. Afwan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Oke. Siap ya Bapak Ibu ya. Kita coba ya. Siap. Mikrofonnya silakan diaktifkan terlebih dahulu. Yuk. Iya, mikrofonnya diaktifkan. Hitungan ketiga siap ya. Oke, 1 2 3. Oke, stop. Masih sampai mulk ya. Siap. Saya satu kali, Bapak Ibu satu kali. Perhatikan. Oke. Lihat ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Silakan. Biyadihil mulk. Biyadihil mulk. Boleh dinonaktifkan lagi mikrofonnya. Oke ya, boleh dinonaktifkan lagi mikrofonnya. Alhamdulillah, luar biasa sekali percobaan kali ini, luar biasa sekali ya. Nah, saya tadi mendengar ya suara dari Bekasi, suara dari Gorontalo, suara dari Palembang, ya, Masya Allah dari Sabang sampai Merauke tadi suaranya satu padu dan alhamdulillah ya sesuai dengan tadi yang diinstruksikan seperti itu ya. Oke. Ya, perhatikan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kita lanjutkan lagi.
Tabarakalladzi biyadihil mulk. Seperti itu. Ya. Kita berhenti di nada yang kelima. Ya. Ya, boleh jangan dulu diaktifkan ya. Mikrofonnya jangan dulu diaktifkan Bapak Ibu ya. Oke, kita fokus dulu ke makomatnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala. Sudah mulai naik tuh di sana ya. Sudah mulai naik. Wa huwa ala. Wa huwa ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, Bapak Ibu, ada bedanya kan dari nada kelima dan nada keenam. Biyadihil mulk, naiknya sampai tangga yang kelima saja. Tapi ketika wahwa ala kulli syai'in qadir. Ya, betul sekali ya. Itulah irama kurdi. Irama kurdi ya. Nada kurdi seperti itu. Oke, perhatikan. Sekali lagi, kalau saya gabungkan seperti ini ayat 1 ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, yang harus Bapak Ibu perhatikan pada hukum ikhfa'nya. Kita tahan ya, jangan sampai terlewatkan. Wa huwa ala, naik. Wa huwa ala kulli syai'in. Tahan ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu ya. Oke. Sebelum semuanya, saya dulu ya akan terus mengulang-ulang agar menjadi terbiasa terlebih dahulu. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu ya. Oke. Hitungan ketiga saya mohon untuk buka mikrofonnya ya bersama-sama. 1, 2, 3 silakan buka mikrofonnya. Siap menunggu aba-aba terlebih dahulu. Tunggu dulu, jangan dulu bersuara ya, jangan dulu ambil start. Ikuti aba-aba. Hitungan ketiga dari saya. 1, 2, 3, dicoba. Oke, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Boleh dinonaktifkan lagi mikrofonnya Bapak Ibu ya. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Perhatikan. Boleh nanya Pak Ustaz? Boleh Bapak. Pak Ustaz, ini kan sudah ada tanda-tanda pada naik turun datar. Betul. Sekiranya umpama tidak mengikuti itu tapi tetap irama. Afwan, Bapak, dilanjutkan Pak. Mikrofonnya dibuka. Ya.
Gini Pak Ustaz, maaf ini. Ya, Ini kan sudah ada tanda-tanda panah naik turun betul. datar. Sekiranya umpama kami ada kesulitan, umpama saya tidak mengikuti tapi tetap irama kurdi, boleh Pak Ustaz ya? Sangat-sangat boleh. Boleh sekali. Ya, boleh sekali. Nah, jadi sebetulnya yang pertama tadi, makanya kenapa tadi saya berikan dulu rumus untuk tidak lupa, ya, rumus anti lupa untuk start kita melafalkan irama kurdi tersebut. A'udzu billah. Kalau kesananya terserah Bapak Ibu. Ya, hanya saja diadakannya metode ini rata-rata Bapak Ibu ya, orang itu hari ini ternyata ya siapa yang kemudian tidak mau gitu kan membaca Al-Qur'an langsung bisa ya, langsung ingin mengaplikasikan, langsung mempraktekkan. Karena memang misalnya kalau untuk belajar dari dasar lagi mungkin terlalu lama, mungkin ada terkendala dengan ingatan dan lain sebagainya. Makanya adanya direct, adanya tahfidz maqamat ini ya diperuntukkan untuk jamaah yang kemudian mau langsung praktek membaca Al-Qur'an dan insya Allah membacanya pun juga langsung dibekali dengan irama tersebut, seperti itu. Ya. Nah, adapun Bapak Ibu yang mau lebih mengeksplor lagi ya. Ya, bisa saja. Contoh saya contohkan Bapak Ibu seperti ini. Misalnya nada keenamnya kita rubah, nada keenamnya ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Misalnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Misalnya seperti itu silahkan saja. Mau mengeksplor lagi silahkan ya. Kalau mau standar misalnya sesuai dengan buku yang sudah didesain oleh sobat ngaji ini juga silahkan ya. Nah, bagaimana kalau napasnya yang pendek? Kalau napasnya yang pendek, maka disesuaikan saja dengan napasnya masing-masing. Misalnya tadi kita berhenti saja di sini. Misalnya kan, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kalau masih pendek lagi misalnya disesuaikan dengan temponya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Temponya agak hadar atau cepat temponya. Ya, misalnya kalau jarak sampai tabarakalladzi biyadihil mulk ini masih dirasa terlalu panjang karena mengikuti saya, boleh Bapak Ibu ya dibuatnya dengan apa? Dibuatnya dengan dibacanya agak hadar atau cepat. Contoh Tabarakalladzi biyadihil mulk. Segitu. Ya. Oke. Itu dia. Ya. Masya Allah, mudah-mudahan Pak terjawab Ustaz, ya. Pak Ustaz, Mudah-mudahan enak terjawab. dengar Pak Ustaz. Gimana? Alhamdulillah. Pak Ustaz, kayaknya apapun semuanya enak didengar Pak Ustaz. Enak sekali Pak Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah tabarakallah. Dan insyaallah Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu semuanya insyaallah pasti bisa. Ya, karena apa? Karena apapun irama itu terkait dengan kita mau atau tidak, mau belajar bersungguh-sungguh atau tidak. Kalau Bapak Ibu konsisten, istiqomah ya. Ya, dan niat yang paling penting Bapak Ibu. Ingat dinamakan dengan tahfidz maqamat. Maqamat itu artinya bukan irama, tetapi apa? Kedudukan. Tempat maqam, tempat yang paling tinggi atau meninggikan Al-Qur'an itu dia, Pak. Ya, Bu. Niatnya yang tulus. Ya, kita belajar ini bukan ingin dipuji oleh makhluk, bukan ingin mencari keuntungan dunia semata, bukan, tapi semata-mata ini untuk meninggikan Al-Qur'anul Karim.
ya, Tolong untuk Allah. meninggikan bahwa tidak ada lagi nada-nada yang lebih nikmat daripada nada-nada Al-Qur'an. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, baru ayat 1 ini. Mas Pak Ustaz, saya gini Pak, saya sudah 67 tahun, umur saya 67 tahun. Jadi saya agak kesulitan karena sudah ada irama itu Pak Ustaz, sudah irama dasar saya sudah ini, agak susah. Aduh, gimana caranya itu Pak Ustaz ya? Karena saya kan sudah 67 tahun. Jadi saya agak aduh susah merubahnya itu Pak Ustaz. Oke, Masya Allah, tabarakallah ya. Kemudian satu lagi Pak Ustaz, ini irama kurdi ini itu masuk jenis irama bayati, rasa atau hijaz Pak Ustaz? Betul, irama bayati ya. Masuk bayati, jenis irama bayati, betul sekali. Ya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu ya, sekali lagi kita fokusnya di ta'ud saja. Misalnya, padahal kalau saya praktek bersama Ustadz saya langsung bisa. Tapi setelah di rumah saya nggak bisa misalnya kan. Nah, maka langsung saja Bapak Ibu kita ambil ya rumus yang tadi saya coba untuk apa ya, karena ini sesuai dengan pengalaman saya. Karena begini Bapak Ibu, ketika ta'udnya sudah sesuai dengan irama yang kita inginkan, maka ini akan mengikuti kesananya. Contoh ya, misalnya ini tadi ya, saya ingin irama jiharkah contohnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Misalnya. A'udzu billah, misalnya. A'udzu billah, bisa. Atau misalnya saya ingin irama ros. Tadi ya disebutkan oleh Bapak tadi misalnya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, bukan ros ya, afwan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi kesananya ketika ta'udnya kita sudah menguasai, maka irama apapun juga akan mengikuti ya. Nah, ta'udnya tadi kalau kurdi, kalau kita ingin fokus kurdi, a'udzu billah, a'udzu billah, seperti itu ya. Nah, fokus aja pada ta'udnya dulu. Oke, itu tips dari saya. Ya, ini karena pengalaman saya dalam membaca atau menguasai irama, ingin menguasai atau ingin membaca irama tertentu, maka saya harus menguasai dulu ta'udnya karena itu start. Oke, saya lanjut ya ayat 1-nya, perhatikan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Naik ya ke nada 6. Sekarang kita akan lanjut ke ayat kedua. Ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, bunyi nada keduanya, ayat keduanya, mohon maaf, nada ke-6. Ya, ketika amalannya nadanya yang kelima. Jadi ayat 1 dan ayat 2 ya, tingkatan nadanya sama, hanya berbeda mungkin dari sisi variasinya. Ya, seperti itu. Terlalu panjang nafasnya nggak kuat ya. Oke ya, itu hanya contoh saja. Kita pelan-pelan lagi ya, kita pelan lagi. Ya. Alladzi khalaqa
الذي خلق الموت الذي خلق الموت. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Alladzi khalaqal mauta. Alladzi khalaqal mauta wal hayata Oke, kita pelan-pelan lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Seperti itu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Nah, Bapak Ibu boleh mengikuti, ya boleh mengikuti terus. Boleh mengikuti. Ya, sambil menyimak boleh mengikuti ya. Oke, sebentar belum dibuka ya. Belum dibuka dulu mikrofonnya, afwan. Ya, oke. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Oke, siap ya. Sampai hayata dulu ya. Sampai hayata dulu boleh dibuka mikrofonnya semua, boleh silakan ya. Sepertinya tidak sabar ini Bapak Ibu semuanya ya. Ingin cepat apa? Ingin cepat melafalkan Al-Mulk ini, Masya Allah tabarakallah. Oke, yuk buka dulu mikrofonnya yuk, semangat. Oke. Ya. Oke, siap ya. Belum ya, afwan ya. Ikuti aba-aba. Hitungan ketiga ya, siap ya. Hitungan ketiga, siap. 1, 2, 3, silakan. Wal hayata Masya Allah ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah. Seperti itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Oke, wal hayatanya kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Kita lanjut ke liyabluwakum. Kita lanjut dulu liyabluwakum biar tidak tertutup lagi ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Lihat. Liyabluwakum, kumnya sudah mulai naikkan. Liyabluwakum. Nah. Seperti itu. Liyabluwakum. Oke. Saya coba dulu ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum. Oke. Kita terus ulang-ulang dulu ya. Ulang-ulang dulu ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Liyabluwakum. Naik Bapak Ibu. Naik ya. Liyabluwakum. Kum. Liyabluwakum. Oke. Liyabluwakum. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, jangan dulu diaktifkan mikrofonnya ya, jangan dulu diaktifkan, nanti kita bersama-sama lagi untuk mengaktifkannya dan insya Allah nanti ada peserta yang kita coba ya dari ikhwan dan akhwat yang mengikuti kajian di siang kali ini. Oke. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke, saya coba dulu dari alladzi ya, dari alladzi. Saya coba dulu dari alladzi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Waduh, Ustadz, saya panjang, terlalu panjang. Gimana nafasnya nggak sampai? Kalau nafasnya tidak sampai, nah berarti Ibu boleh dipotong pada wal hayata. Tapi taknya disukunkan ya. Jadi wal hayah. Contoh. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Nah, jadi tapi dari naik nadanya ya karena mengikuti hayata. Ya. Karena mengikuti hayata. Oke. Seperti itu ya. Oke. Perhatikan lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke, kita lanjut dulu sedikit lagi. Wahuwal naik. Wahuwal naik ya. Wahuwal azizul ghafur. Naik Bapak Ibu ya ke nada 6. Wahuwal azizul ghafur. Oke, seperti itu ya. Wahuwal azizul ghafur. Baik ya, alhamdulillah. Perhatikan ayat 2-nya agak cukup panjang tapi tidak apa-apa, kita pelan-pelan saja. Tadi ya, boleh Bapak Ibu yang tidak kuat ya, yang tidak kuat misalnya tadi nafasnya karena terlalu panjang ayatnya, boleh dipotong menjadi 3 bagian misalnya ya. Mauta wal hayah, boleh. Berhenti pada hayah ini wal hayah ya. Nah, wal hayah berhenti. Dilanjutkan lagi juga silakan pada wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Atau masih belum juga
masih belum juga sampai, berarti nadanya dihadarkan atau membacanya dicepatkan. Ya, seperti itu. Oke. Perhatikan. Bapak Ibu boleh mengikuti ya. Bapak Ibu boleh mengikuti tanpa harus membuka mikrofonnya terlebih dahulu. Oke, seperti itu. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Oke, Masya Allah, Tabarakallah. Oke, Alhamdulillah. Banyak yang izin, ada aktivitas, bekerja, ada kegiatan, dan lain sebagainya. Ya sallallahu lakum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan Bapak Ibu semua ya, yang luar biasa sempat mengikuti kajian ini meskipun dalam kondisi sibuk. Ya, dalam kondisi waktunya tidak luang ya, luar biasa sekali ya. Oke, dan tentu bayangkan Bapak Ibu, pahala yang kemudian kita raih hari ini, satu huruf satu kebaikan. Tadi kita mengulang-ulang ta'ud berapa kali tuh? Ya. Tadi kita mengulang-ulang ta'ud, mengulang-ulang bismillah, mengulang-ulang ayat 1, mengulang-ulang ayat 2. Satu hurufnya satu kebaikan Bapak Ibu. Dan di bulan Ramadan bisa 100 kali kebaikan, bahkan bisa 1000 kali kebaikan, tapi yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung akan mengganjar ya, langsung akan apa? Yang akan memberikan pahala yang tidak terbatas kepada hambanya yang melakukan aktivitas kebaikan di bulan Ramadan ini. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Oke ya, kita ulangi lagi dari ta'ud. Oke, kita ulangi dari ta'ud. Saya 1 kali, Bapak Ibu 1 kali tanpa membuka mikrofon terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita buka mikrofonnya bareng-bareng ya. Oke. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk
تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور Oke, kita coba ya. Kita coba. Setelah tadi ta'ud, lalu sampai dengan ayat 2. Kita coba, Bapak Ibu yang Allah muliakan, satu orang ikhwan ya, satu orang ikhwan secara random terlebih dahulu. Ya, kita coba dulu ya, satu orang dulu. Ikhwan, saya ingin siapa ini ya? Oke, sebentar. Bapak Adrian Al-Farabi. Hadir Bapak Adrian Al-Farabi? Dari Palembang ya, dari Palembang. Halo. Oke, Bapak Adrian, boleh dibuka mikrofonnya Bapak Adrian? Oke, alhamdulillah. Halo, cek. Ya, boleh dicoba Bapak? Dari Taus apa dari mana Ustaz? Oh, Ibu ya, Afwan ya, Ibu ya. Ya, boleh dari Ta'ud ya, dari Ta'ud silakan. Oke, boleh silakan. Ta'ud.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billah. Naik Ibu coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Bismillahnya sekarang Bu. Bismillah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Masya Allah. Bagus. Coba ayat 1 Bu. Kita coba pelan-pelan ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Oke, coba. Tabarakalladzi. Coba. Tabarakalladzi Ya-nya naik. Nah, ya-nya naik. Nah, ya-nya naik. Tabarakalladzi Nah, biyadihil mulk. Coba. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Masya Allah, Masya Allah. Wa huwa. Wa ala kulli syai'in qadir. Naik di nada ke-6, anda panahnya naik. Wa huwa ala. Coba Bu. Wa huwa ala. Iya, coba. Ibu Adrian ya, dibuka mikrofonnya Ibu. Oke. Ibu Adrian, coba Adrian Alfarobi tadi Adrian Alfarobi ya, atas nama Adrian Alfarobi. Mikrofonnya buka. Nah, itu dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya. Qadir, coba. Qadir. Ah, itu dia naiknya ya, seperti itu. Lanjut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Coba. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Naik lagi. Ini ada 5. Ahsanu amala. Coba. Ahsanu amala. Oke. Wa huwal terakhir. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Coba. Wa huwal azizul ghafur. Seperti itu ya, alhamdulillah ya. Oke, itu testimoninya dan alhamdulillah. Tadi kalau sedikit demi sedikit tadi bisa ya, naik datar dan turunnya seperti itu ya. Oke, boleh dibuka mikrofonnya Bapak Ibu semuanya? Dibuka mikrofonnya. Iya. Siap ya. Siap Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari ta'ud ya, pelan-pelan. Ingat instruksi dari saya. Hitungan ketiga silahkan langsung. 1, 2, 3. Ta'ud. Billahi minasyaitonir rajim.
Oke, silakan ayat 1. 1, 2, 3. الذي خلق الموت الذي خلق ليبلوكم أيكم عزيز وهو العزيز Masya Allah. Itulah ya. Seperti biasa saya akan mengacak kembali. Akan mengacak kembali bagi nama-nama Bapak Ibu yang disebutkan, silakan untuk dibacakan ya. Oke, nama dari Ibu Nurlaila ya, Ibu Nurlaila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dicoba Ibu Nurlaila ya, dari tahun ya. Sebelumnya Ibu Nurlaila dari mana ini Ibu Nurlaila? Oh, dari Makassar, tapi sekarang lagi di Bali, Pak Ustadz. Lagi. Oke, di Makassar ya, lagi di Bali. Silahkan, coba ta'ud ya, ta'ud dulu. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, turun satu lagi. Rajim. Nah, turun. Ulang apa lanjut? Ya, coba ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, turunkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba Bu. Ayat 1 ya. Tabarok. Iya, betul. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir. Coba naik, Bu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Lanjut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Naik. Iya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke. Wa huwal azizul ghafur.
wa huwal azizul ghafur ya. Wa huwal azizul ghafur. Masya Allah, tabarakallah. Oke, syukran Ibu Masih Laila. jauh Pak Ustadz. Pak Iya. Ustadz boleh tanya? Boleh Ibu. Saya Ibu Daryati dari Bekasi, Pak. Oke. Pak Ustadz, mau nanya, ini kan belajar irama nih, Pak. Terus saya juga baru kali ini nih, Pak. Jadi terus ini kan saya perhatiin nih, Pak, kalau pas ada mat asli atau yang berdiri tuh itu tinggi, nadanya naik. Itu boleh nggak bikin berciri-ciri seperti itu? Terus kayak nih yang di ujung-ujung wakaf itu kan mat itu ya apa mat arid li sukun tuh, Pak. Nah itu terus diiramakan gitu. Itu gimana tuh? Karena kan suka lupa diajarin Ustadz begini, nggak tahu iramanya melenceng sedikit pas baca sendiri gitu loh, Pak. Oke. Ya, baik. Gitu. Ya. Enak sih kalau Pak Ustadz baca tuh enak, Pak. Oke, itu Ibu Daryati ya dari Bekasi. Oke, iya. yang pertama adalah tetap kita fokus kepada kaidah hukum tajwid ya, karena memang kalau kita melihat irama makomat ini sebetulnya pembelajaran terakhir setelah kita mempelajari kaidah ilmu-ilmu yang menunjang ilmu pembelajaran Al-Qur'an tersebut. Ya, jadi kenapa disimpan terakhir? Dikarenakan memang kalau tidak didampingi dengan guru, dikhawatirkan mat tabi'inya terlalu panjang, ya, misalnya jadi 5 harokat. Contohnya misalnya coba, misalnya. Oh iya betul. Tabarakalladzi biyadihil. Nah, dikhawatirkan seperti itu, ya. Itu lebih dari 2 itu ya, begitu ya Ustaz? Betul, makanya tahsin makomat yang ada di di Sobat Ngaji ini, kita lebih menitik beratkan kepada guru atau ustadz yang kemudian mendirect, ya. Mendirect, lalu kemudian diajarkan ayunannya yang 2 harokat, cukup 1 ayunan saja. Tabaraka misalnya, ya. Kalau ini versi pelan-pelannya, misalnya kalau ini versi pelan-pelannya ya, contohnya tabaraka, silahkan diikuti misalnya tabaraka, misalnya seperti itu terus. Tabarakalladzi, misalnya. Nah, insya Allah kalau didampingi dengan guru seperti ini, ya, kesalahan akan bisa terorganisir ya. Maksudnya kesalahannya akan meminimalisir kesalahan. Betul, meminimalisir kesalahan. Lalu kemudian juga, ya, karena memang kita pelan-pelan, Bu. Tabarakalladzi, misalnya tabarakalladzi. Ini lambat laun bisa jadi hafal seperti itu ya. Nah, bisa jadi hafal. Ya, makanya sesuai dengan tema yang kemudian kita angkat, ya. Apa temanya? Bisa tanpa disengaja, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja, seperti itu. Tujuan dan tugas. Poin lainnya apa Ustaz? Selain fokus kaidah tajwid, ada lagi apa Ustaz? Itu kan nomor 1. Apakah ada lagi? Itu. Oke. Sudah. Kalau misalnya kaidah tajwidnya dirasa sudah konsisten, istiqomah, ya langsung bisa juga, ya. Iya. Di ayun gitu ya, Ustadz, maksudnya di ayun gitu ya kalau ya. Boleh, ya boleh Bisa di hafal. ayun, betul. Tabaraka. Jadi tidak melebihi tabaraka, tidak. Ya, tidak. Ya, karena memang sekali lagi kaidah ilmu tajwid itu lebih tinggi ya derajatnya daripada irama. Sebab irama itu
untuk lebih menegaskan, untuk lebih meninggikan lagi derajat Al-Quran, bahwa tidak ada nada-nada lagi selain nada Al-Quran yang lebih tinggi derajatnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, itu perkenalannya, kita baru perkenalan Bapak Ibu. Slogannya apa Pak Ustadz? Bisa hafal tanpa Hafal tanpa dihafal, tidak usah dihafalkan. Hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Bisa tanpa disengaja. Oke. Nah, kalau di kelas privat ya mungkin ini akan lebih fokus ya, karena memang kelas privat itu lebih sedikit pesertanya. Lalu kemudian juga kalau di kelas privat itu ya jangkauannya lebih sedikit. Lalu kemudian juga akan lebih intens dalam bertalaki. Ya, kalau misalnya ini kita sekaligus juga pengenalan tahfidz maqamat, kurang lebih pembelajarannya seperti itu Ibu Bapak yang Allah muliakan ya. Tahfidz maqamat kita didirect, lalu kemudian juga kita dibimbing terus ya, sampai betul-betul tidak ada lagi kesalahan khususnya, dan bonusnya adalah kita bisa hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Apalagi para ikhwan ya, apalagi para ikhwan yang kemudian menjadi pemimpin, yang menjadi imam ya, imam di rumah atau imam di masjid atau imam di tempat kerja ya, mungkin ini bisa langsung diaplikasikan oleh bapak-bapak, ini bisa langsung diaplikasikan nih Bapak ya. Misalnya, atau bahkan misalnya di sini sudah ada yang menjadi imam sholat tarawih ya, seperti itu, luar biasa sekali, dan ini bisa menjadi bahan referensi yang sangat bagus sekali untuk Bapak dan Ibu khususnya ya, seperti itu. Dan alhamdulillah sudah tidak terasa sudah 1,5 jam ya, ternyata kita bersama-sama di Zoom meeting ini ya, kita latihan, kemudian juga kita mengenal metode tahfidz maqamat ala sobat ngaji, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan yang paling utama adalah perkumpulan kita pada kesempatan siang kali ini, mungkin ilmunya tidak seberapa ya, bahkan mungkin di antara Bapak Ibu ada yang lebih hebat ya dalam sisi maqamat ya, bahkan misalnya ada qori atau qori'ah di sini ya, luar biasa Masya Allah. Tapi ya, yang kemudian ingin kami bangun adalah kekeluargaan Bapak Ibu. Yang kita ingin bangun adalah kebersamaan, berjamaiyah. Karena apa? Karena nanti di akhirat Bapak Ibu, perlu diketahui bahwasannya di akhirat nanti Bapak Ibu itu membutuhkan banyak sekali yang menjadi hujah. Ya, kita membutuhkan banyak sekali saksi. Ya, sekali lagi, kita itu banyak sekali nanti di akhirat membutuhkan saksi yang banyak terkait dengan apa? Terkait dengan amal ibadah kita. Terkait dengan aktivitas ibadah kebaikan kita yang kita pernah lakukan di dunia ini. Ya, nah maka semakin banyak saksi, misalnya meskipun di sini belum saling mengenal, ya belum dan lain sebagainya, tapi malaikat pun juga sudah tahu bahwasannya ya di antara 200 orang lebih yang hadir pada Zoom meeting ini, kita semua ada dalam keluarga sobat ngaji. Kita pernah belajar, kita pernah bersilaturahmi, kita pernah bertukar pikiran, kita pernah terus. Dan itu pun juga diaminkan oleh Bapak Ibu yang hadir, oleh Bapak Ibu yang menjadi bagian daripada sobat ngaji. Oh iya betul, Bapak ini pernah bergabung. Oh iya betul, Ibu ini pernah bergabung, dan terus ya. Itu tujuan utama kita. Ya, lalu kemudian juga yang kedua, kita maksimalkan Bapak Ibu ya, Ramadan masih panjang ya, siapkan energi terbaik, siapkan diri kita, karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka dari itu totalitaskan, fullkan, maksimalkan untuk beribadah kepada Allah di bulan ini. Karena hanya dengan bulan Ramadan Allah SWT memberikan atau mengobral pahalanya. Pahala sedikit dilipat gandakan, pahala wajib apalagi. Ya. Nah itu. Apapun menjadi dilipat gandakan, dan bahkan ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa saja yang saum di bulan Ramadan,
mengharap penuh dengan keimanan, hanya mengharap pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Apa? Dosa-dosanya yang telah lalu akan Allah hapuskan. Dan siapa yang tidak mau dosa-dosa kita yang setinggi langit, sebesar seluas samudra ini, bisa jadi dosa-dosa kita itu seluas itu, setinggi itu. Ya, betul. Ya, dengan cara apa lagi? Ya, dengan cara ini Bapak Ibu. Dengan cara kita memaksimalkan di bulan Ramadan ini. Ikuti semua kegiatan keagamaan yang kemudian membuahkan pahala. Tinggalkan hal-hal yang kemudian menyebabkan amal pahala kita di bulan Ramadan ini menjadi laghu atau menjadi sia-sia. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah muliakan, di penghujung kajian ini ya, saya pribadi sebagai asatidz sobat ngaji ya, mengajak kepada Bapak Ibu, ayo kita maksimalkan, kita manfaatkan waktu-waktu yang ada ini, waktu-waktu yang tersisa ini untuk berusaha bertaqarrub kepada Allah, dan mudah-mudahan di ujung Ramadan nanti kita diberikan sertifikat predikat takwa dari Allah. La'allakum tattaqun, itu ternyata bukan la'alla tetapi menjadi kejadian, menjadi kenyataan, dan bahkan surganya Allah diberikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan pada kesempatan siang kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, terkhusus untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk Bapak Ibu yang hadir ya, seluruh Indonesia ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita menjadi saudara bukan hanya di dunia tetapi di akhirat sana nanti. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Naktafi bihadza qadar, aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Saya Gilang Pradana pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua Ibu Bapak ya, sehat selalu dimanapun Ibu Bapak berada. Amin. Keluar Ustaz. Assalamualaikum. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz juga sehat selalu Ustaz. Amin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai spesial program Ramadan di tahun ini dengan judul 20 hari bersama Ramadan bertajwid online. Dan program ini gratis loh untuk ayah bunda semua. Dan yang spesial di program ini akan ada kedatangan 3 bintang tamu muda, yaitu Ustadz Salman, Ustadz Ami Halimi, dan Ustadz Irfan Susilo, yang tentunya nanti akan membahas tentang topik yang mendalam mengenai Al-Quran mulai dari tanggal 19 Februari 2026. Bahkan programnya dalam 1 hari, yaitu akan ada 4 pertemuan loh ayah bunda. Pertemuan pertama programnya yaitu One Day One Tartil. Program ini memfokuskan kepada ketartilan bacaan, bukan kecepatan bacaan. Sehingga di program ini ayah bunda bisa mengikuti bacaan secara perlahan-lahan sambil mempelajari tahsinnya. Dan program ini dilaksanakan ba'da subuh pukul 5 pagi sampai 6 pagi
pagi waktu Indonesia Barat. Program kedua yaitu kajian daurah, di mana di sini semua beragam materi ada ayah bunda sekalian. Ada program daurah Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah, dan kajian-kajian materi yang lainnya yang bahkan diisi oleh guru-guru muda yang luar biasa. Dimulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program yang ketiga yaitu tahfidz maqamat, yang mana kita mempunyai metode cara menghafal dengan irama tanpa ayah bunda semuanya menghafalnya. Seperti slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan kajian ini bisa ayah bunda semuanya ikuti dari pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program yang keempat yaitu ngabuburit tahsin, di mana kita akan mempelajari pembahasan tahsin dasar sampai makhir, dari mulai mad asli, mad far'i, sampai membahas bab gunnah. Dan kajiannya dilaksanakan pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana ayah bunda, menarik bukan? Yuk daftarkan diri Anda melalui nomor admin kami yang tertera di sini ya. Dan sampai jumpa di programnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini, ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama tahsin 1 dan kedua tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita belajar hukum bacaan gunnah, dengungan gunnah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga, kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah SAW, supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu.